ruangan ini siapnya lebih baik yang tadi. Ya, kita mulai kembali persidangan. Skor dicabut dan sidang tetap terbuka untuk umum. Pada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Baik, setelah skor dicabut, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Silakan secara terdakwa dengan silakan kepada penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan. Analisa yuridis dakwaan kedua. Selanjutnya penuntut umum akan membuktikan perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk pasal 65 ayat 1 KUHP. Bahwa pasal 3 tersebut rumusannya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bahwa merujuk pada bunyi rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dihubungkan dengan dakwaan kedua, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut. Jangan telah terbacakan yang mulia. Bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka penuntut umum akan melakukan analisa yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ke dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut. N1 unsur setiap orang. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memuat penafsiran otentik tentang istilah setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Bahwa pengertian setiap orang yang diidentifikasi sebagai orang perorangan atau korporasi dalam TPPU ini sejalan dengan pengertian orang dalam konteks tindak pidana korupsi yang oleh Darwin Prince diartikan bahwa orang perseorang berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. Dengan demikian unsur setiap orang tersebut dapat diartikan bahwa siapa saja, artinya setiap orang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur barang untuk unsur setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, maka di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. 2. Bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan. 3. Bahwa benar terdakwa Anas Urbaningrum adalah selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September tahun 2009 yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi 10 DPR RI sebagai ketua fraksi dari fraksi Partai Demokrat DPR RI. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dan pengertian unsur setiap orang, maka dapat disimpulkan terdakwa Anas Urbaningrum adalah sebagai orang perseorang selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa dengan demikian berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Yang mana unsur setiap orang tersebut selanjutnya akan dihubungkan dan pembuktian unsur-unsur berikutnya yang akan diuraikan di bawah ini. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Bahwa unsur ini memberikan makna alternatif atau pilihan, yaitu
Dengan sudah terbukti salah satu saja unsur tersebut, maka sudah dianggap unsur delik telah terbukti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu penelusuran lebih lanjut untuk memberikan pengertian istilah-istilah tersebut. Pengertian menurut ahli dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur tersebut di atas, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa adalah selaku anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Keputusan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditempatkan pada Komisi 10 DPR RI sebagai ketua fraksi dari fraksi Partai Demokrat DPR RI. 2. Bahwa benar terdakwa sejak dilantik selaku anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 telah menerima gaji yang seluruhnya sebesar Rp194.680.800 dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp339.691.000, yang mana terdakwa secara sah secara formil tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji. Bahwa benar terdakwa pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diselenggarakan di Hotel Mansion Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2010 dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010 sampai dengan 2015. Bahwa benar untuk kepentingan pemenangan terdakwa sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat pada hari pelaksanaan Kongres Partai Demokrat tahun 2010, terdakwa antara lain mendapat atau menerima bantuan dana dari Muhammad Nazarudin melalui Permai Group sebesar 30 miliar rupiah dan $5.225.000 Bahwa benar dari bantuan dana yang dipergunakan untuk pemenangan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung tahun 2010 masih tersisa kurang lebih $1.300.000 dan $700 juta yang kemudian dibawa atau disimpan kembali ke Permai Group dan oleh Yulianis dimasukkan ke berangkas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari view proyek yang dibiayai APBN lainnya. 6. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan sisa dana tersebut untuk membayar atau membeli tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp20.880.100.000 dengan perincian sebagai berikut. A. Pada tanggal 16 November 2010, terdakwa melalui Nur Ahmad Rustam membayar atau membeli dengan secara cash atau tunai sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639 meter persegi milik Reni Sari Kurniasi yang terletak di Jalan Teluk Semangka, Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur dengan sertifikat hak milik nomor 04747 seharga Rp3.500.000 dan akta jual beli nomor 57/2010 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris PPAT Harizantos Sarjana Hukum dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut atas nama terdakwa. B. Pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa melalui Nur Ahmad Rustam membayar membeli secara cash atau tunai sebidang tanah milik Nur Hasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar Perkap AL Blok C9 RT 006 RW 017 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan sertifikat hak milik nomor 6251 Duren Sawit seharga Rp690 juta dengan akta jual beli nomor 37/2011 tanggal 28 Juni 2011 melalui Notaris PPAT Harizantos Sarjana Hukum dan kepemilikan tanah tersebut di atas namakan Atabik Ali mertua terdakwa. C. Pada tanggal 20 Juni 2011, terdakwa melalui Atabik Ali membayar atau membeli secara cash atau tunai 2 bidang tanah milik RT Mulyaningsi dengan luas 200 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 57 Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor 542/5 dan luas 7.870 meter persegi yang terletak di
Jalan di Panjaitan nomor 139 Mantri Jeron, Yogyakarta dengan sertifikat hak milik 541/milik Mantri Jeron seharga 15.740 juta rupiah. Dan akta jual beli nomor 26/2011 tanggal 20 Juli 2011 melalui notaris atau PPAT Muhammad Yusuf. Pembayarannya melalui akad kali dengan mata uang rupiah sebesar 1.574 juta rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 1.109.100 dolar Amerika Serikat, dan emas batangan yang terdiri dari 20 batang emas seberat 100 gram, dan karena masih ada kekurangan sebesar 1.239 juta rupiah, maka sisa tersebut dibayar dengan 2 bidang tanah, yaitu tanah seluas 1069 meter persegi yang terletak di belakang rumah sakit Biro Saban, dan tanah seluas 85 meter persegi yang terletak di Jalan Dewi Panjaitan Mantri Jeron, Yogyakarta. Semua kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan atau dialih oleh dua terdakwa. Pada tanggal 29 Februari 2012, terdakwa Maulidi Nazar membayar atau membeli secara cash atau tunai sebidang tanah milik Palutu Hadiati dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 11983 Desa Panggung Harjo seharga sekitar 600 juta rupiah, dengan akta jual beli nomor 038/2012 tanggal 29 Februari 2012 melalui notaris PPAT Magdawati Hadismito. Kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Dinazat, kakak ipar dari istri terdakwa Lili Hatiar Laila. Tanggal 30 Maret 2013, terdakwa melalui akad ahli yang dikuasakan kepada Dinazat membayar atau membeli sebuah tanah secara cash atau tunai di desa atau kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas 389 meter persegi seharga 350.100.000 rupiah, sesuai dengan akta jual beli nomor 90/2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan sertifikat hak milik nomor 05193 Panggung Harjo atas nama Rini Wahyuni yang ditandatangani di hadapan notaris Muhammad Yusuf dan PPAT Puja Suti. Kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Dinazat, kakak ipar dari istri terdakwa yaitu Hatiar Laila. 7. Bahwa benar terkait dengan transaksi pembelian aset berupa tanah dilakukan dengan cara cash atau tunai, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing dolar Amerika. Mengingat transaksi dalam jumlah besar dalam bentuk cash, dalam belum tidak melalui transfer bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dolar, bukan merupakan bentuk transaksi yang umum, maka pihak penjual tanah, yaitu diantaranya Reni Kurniasi, Nur Hasanah, Eti Mulyaningsi, Ari Ligas Basboro, dan Palutu Hadiati sempat menyatakan keberatan dan menanyakan mengapa transaksi itu tidak dilakukan secara transfer bank, bahwa transaksi cash dalam jumlah besar, apalagi dalam mata uang asing, merupakan transaksi yang mencurigakan yang dapat dijadikan petunjuk dugaan menyembunyikan asal-usul kekayaan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur membayarkan yaitu 1. Melalui Muhammad Rustam membayar atau membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi milik Reni Sari Kurniasi yang terletak di Jalan Teluk Semangka, Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan sertifikat hak milik nomor 04747 seharga 3.500.000 juta rupiah, dan akta jual beli nomor 57/2010 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Harjanto Sarjana Hukum, dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut atas nama terdakwa. 2. Melalui Muhammad Rustam membayar atau membeli tanah milik Nur Hasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar, KKR Blok C9 RT 006 RW 017 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan sertifikat hak milik nomor 6251 Duren Sawit seharga 690 juta rupiah. 3. Melalui akad ahli membayar atau membeli 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsi dengan luas 200 meter persegi dan luas 7.870 meter persegi di Jalan Dewi Panjaitan, Mantri Jeron, Yogyakarta seharga sebelumnya 15.600.000
15.740.000.000 rupiah. 4. Melalui munajat membayar atau membeli sebidang tanah milik Pak Lutfi Hadiati dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Desa Panggung Harjo dengan harga sekitar 600 juta rupiah. 5. Melalui akad ahli yang dikuasakan kepada dinazat membayar atau membeli sebidang tanah secara kes atau tunai di desa atau kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan luas 389 meter persegi seharga 350.100.000 rupiah. Telah terbukti dan terbukti secara sah menurut hukum. R3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa pengertian menurut pendapat ahli dianggap telah dibacakan, ya Bro. Bahwa dalam memperhatikan pengertian unsur diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Anas Urbaningrum sebelum bergabung dengan Partai Demokrat tahun 2005 dan duduk sebagai ketua DPP bidang politik pernah menjabat sebagai anggota KPU dan sebagai anggota KPU memiliki penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 2003 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum beserta perangkat penyelenggara pemilihan umum serta pimpinan dan anggota panitia pengawas pemilihan umum. Adapun sebagai anggota KPU penghasilannya ada sebagai berikut: 12.500.000 rupiah. 2. Bahwa pada bulan Oktober 2009 terdakwa Anas Urbaningrum menjadi anggota DPR RI pada Komisi 10 DPR RI masa jabatan tahun 2009-2014. 3. Bahwa sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 telah menerima gaji yang seluruhnya sebesar Rp194.680.800 dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp339.691.000, yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai anggota DPR RI sebagaimana keterangan versi Winantuning Tias, sebagaimana saksi Winantuning Tias Titi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI terkait dengan penghasilan Anas Urbaningrum adalah sebagai berikut. Hak keuangan Anas Urbaningrum dalam kurung A517 periode Oktober 2009 sampai dengan Agustus 2010. Ia bank mandiri atas nama Anas Urbaningrum berupa penghasilan dari terdakwa Anas Urbaningrum total tahun 2009 sebesar Rp92.643.000 dan total tahun 2010 sebesar Rp247.048.000 sehingga total keseluruhan Rp691.691.000. Di samping itu, terdakwa juga mendapat hak keuangan Anas Urbaningrum periode Oktober 2009 sampai dengan Agustus 2010 via bank mandiri atas nama Anas Urbaningrum berupa tunjangan total tahun 2009 total Rp92.643.000 dan total tahun 2010 total Rp247.048.000 sehingga total keseluruhan Rp339.691.000. 4. Data tentang penghasilan terdakwa Anas Urbaningrum tersebut didukung dengan surat keterangan perincian gaji dari Sekretariat Jenderal DPR yang menerangkan gaji terdakwa Anas Urbaningrum anggota DPR nomor 517 dari 2009 sampai dengan 2010. 5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 terdakwa dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Bahwa dalam rangka pemenangan terdakwa sebagai Ketua Umum pada hari pelaksanaan Kongres Partai Demokrat tahun 2010, terdakwa mendapat bantuan dari Muhammad Nazarudin Permain Group sebesar Rp30 miliar dan $5.225.000 Amerika Serikat.
7. Bahwa dari dana yang sudah disiapkan untuk pemenangan terdakwa sebagai ketua umum Partai Demokrat masih tersisa kurang lebih 1.300.000 dolar Amerika Serikat dan 700 juta rupiah yang kemudian dibawa atau disimpan kembali ke Perumahan Group dan oleh Julianis dimasukkan ke berangkas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari PV proyek yang dibiayai apbn lainnya. 8. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sisa dana tersebut untuk membelanjakan atau membayarkan pembelian tanah dan bangunan seluruhnya sebesar 20 miliar 880 juta 100.000 rupiah dengan perincian A. Pada tanggal 16 November 2010 terdakwa Nur Rahmat Rusdan membayar atau membeli secara dengan cash atau tunai sebidang tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi yang terletak di Teluk Semangka di Jalan Teluk Semangka Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur dengan harga 3 miliar 500 juta rupiah. Atas fakta pembelian tanah tersebut terdakwa telah membantahnya dengan menyebutkan dua sumber dana untuk pembelian tanah tersebut berasal dari Ayung dalam kurung pemilik PT Sanex Steel sebagaimana keterangan saksi Richard Karyati Kuaru, di mana Karyati Kuaru adalah merupakan rekan terdakwa yang berprofesi sebagai advokat yang bahkan pernah mendampingi terdakwa dalam proses penyelidikan di KPK, yang juga pernah hadir sebagai penasihat hukum terdakwa di persidangan, namun kemudian menyatakan mundur karena akan menjadi saksi Richard untuk terdakwa. Namun demikian, keterangan saksi ini tidak disertai dengan bukti pendukung berupa transaksi yang menurutnya pembayaran pembelian aset tersebut dilakukan secara cash, dan atas fakta ini juga tidak dapat dikonfirmasi karena Ayung yang merupakan pemilik PT Sanex Steel sudah almarhum dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh John K. Dengan tidak adanya alat bukti pendukung maupun tidak dapat dikonfirmasinya keterangan saksi Richard Karyati Kuaru, maka keterangan yang syarat dengan pandangan subjektif ini harus dikesampingkan. Di samping itu adanya bantuan dari almarhum Ayung dan dari PT Sanex Steel itu sama sekali tidak dilaporkan dalam SPT tahunan atas pajak penghasilan dari terdakwa. Dengan demikian semakin menguatkan keyakinan jaksa penuntut umum bahwa dalam transaksi pembelian tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi milik Reni Sari Kurniasi dengan alamat di Jalan Teluk Semangka Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur seharga 3.500 juta rupiah dengan kepemilikan atas nama terdakwa tersebut adalah bersumber dari tindak pidana korupsi, termasuk yang bersumber dari pemberian saksi Muhammad Nazaruddin, karena terdakwa Anas Urbaningrum tidak bisa membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dari sumber perolehan yang sah menurut hukum. B. Pada tanggal 28 Juni tahun 2011, terdakwa Nur Rahmat Rusdan membayar atau membeli secara cash atau tunai sebidang tanah milik Berhasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar Perkap AL Blok C9 RT 006 RW 017 nomor 12 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur seharga 690 juta rupiah melalui notaris PPAT Harizantos Sarjana Hukum, dan kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Atabik Ali mertua terdakwa. Atas fakta pembelian tanah tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan merujuk pada keterangan saksi Nur Rahmat Rusdan dan Atabik Ali dalam kurung mertua terdakwa yang di persidangan menerangkan bahwa uang yang diperoleh untuk membeli tanah secara cash atau tunai milik Nur Hasanah tersebut sebesar harga 690 juta rupiah, dan kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Atabik Ali mertua terdakwa bersumber dari uang Atabik Ali yang dibawa oleh Nur Rahmat Rusdan dari Yogyakarta dengan mengendarai mobil Kijang sendiri ke Jakarta dan sampai di Jakarta digunakan untuk membayar aset tersebut. Namun demikian dalam persidangan juga terungkap bahwa dalam proses negosiasi harga, saksi Nur Rahmat Rusdan mewakili terdakwa Anas Urbaningrum, dan sebelum terjadi kesepakatan, saksi Nur Rahmat Rusdan akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Anas Urbaningrum, yang berarti bahwa saksi Nur Rahmat Rusdan adalah representasi dari terdakwa. Dalam transaksi tersebut sama sekali tidak disebutkan Atabik Ali yang merupakan mertua dari terdakwa. Demikian juga terkait dengan pembayaran yang menurut Atabik Ali disebutkan uangnya dibayar oleh saksi Nur Rahmat Rusdan dan dibayar secara langsung dalam bentuk uang cash rupiah sebesar 1 miliar rupiah. Padahal berdasarkan keterangan saksi penjual yaitu saksi Nur Hasanah, pembayaran itu dilakukan secara bertahap,
yaitu 3 kali dengan perincian sebagai berikut. 1. Pembayaran pertama 140 juta rupiah. Transaksi dilakukan di BNI Pondok Bambu Jalan Pahlawan Revolusi. Uang diserahkan Nur Rahmat Rustam secara cash. 2. Pembayaran kedua 450 juta rupiah. Transaksi dilakukan di BNI Pondok Bambu Jalan Pahlawan Revolusi. Uang diserahkan saksi Nur Rahmat Rustam secara cash. 3. Pembayaran ketiga 100 juta rupiah. Transaksi dilakukan di BNI Pondok Bambu Jalan Pahlawan Revolusi. Uang diserahkan saksi Nur Rahmat Rustam secara cash. Dengan demikian, terlihat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan transaksi, yaitu 1. Dalam negosiasi tidak disebutkan adanya nama Tabib Ali, bahkan disebutkan bahwa saksi Nur Rahmat Rustam mewakili keluarga Anas Urbaningrum. Dan sebelum terjadi kesepakatan, terlebih dahulu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Anas Urbaningrum atau istri terdakwa. 2. Berdasarkan keterangan Tabib Ali, sumber dananya berasal dari Atabik yang dibawa oleh saksi Nur Rahmat Rustam dari Jogja. Dibawa ke Jakarta dan mengendarai mobil kijang untuk dibayarkan. Tapi berdasarkan keterangan saksi, penjualan pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu 3 kali. Sehubungan dengan ketidaksesuaian keterangan tersebut, berarti keterangan saksi dapat dikesampingkan dan dengan demikian terdakwa Anas Urbaningrum tidak bisa membuktikan bahwa sumber perolehan harta kekayaan tersebut berasal dari sumber yang sah. Dengan demikian semakin menguatkan bahwa sumber perolehan harta kekayaan terdakwa berupa tanah yang diatasnamakan Tabib Ali tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang antara lain bersumber dari saksi Muhammad Tazawudin. Keyakinan jaksa penuntut umum ini semakin kuat karena harta kekayaan berupa tanah ini tidak masuk dalam LHKPN terdakwa dan tidak sesuai dengan profil Tabib Ali. C. Pada tanggal 20 Juli 2011, terdakwa melalui Tabib Ali membayar atau membeli secara cash atau tunai 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsi dengan luas 200 meter persegi dan luas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan Dewi Panjaitan, Matraman, Yogyakarta, yang seluruhnya seharga 15.740 juta rupiah. Pembayaran oleh Tabib Ali dengan mata uang rupiah sebesar 1.574 juta rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 1.109.100 dolar Amerika Serikat, dan emas batangan yang terdiri dari 20 batang emas seberat 100 gram. Dan karena masih ada kekurangan sebesar 1.239 juta rupiah, maka sisa tersebut dibayar dengan 2 bidang tanah, yaitu tanah seluas 1.069 meter persegi yang terletak di belakang rumah sakit Biro Saban, dan tanah seluas 85 meter persegi yang terletak di Jalan Dewi Panjaitan, Matraman, Yogyakarta. Semua kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Tabib Ali mertua terdakwa. Bahwa atas fakta transaksi pembelian tanah tersebut, terdakwa membantah karena transaksi tersebut merupakan transaksi Tabib Ali yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengetahui. Namun demikian, dalam persidangan juga terungkap tentang kejanggalan transaksi yang tidak sesuai dengan profil dari Tabib Ali, yaitu sebagai berikut. A. Tentang penghasilan Tabib Ali, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa penghasilan Tabib Ali adalah sebagai berikut. Pensiunan sebesar 3 juta rupiah diterima dari kantor pos setiap bulan. Hasil sewa kontrakan rumah dalam kurung dimadai rumah makan serta sambal Jalan MT Haryono sebesar 150 juta rupiah per tahun. Hasil rumah Jalan MT Haryono dalam kurung toko fashion sebesar 90 juta rupiah per tahun. Hasil sewa Bank BPD Syariah sebesar 45 juta per tahun. Ruko yaitu warung bubur ayam sebesar 15 juta per tahun. Total penghasilan yang diterima Tabib Ali sebesar 303 juta rupiah di luar hasil penjualan buku. Dengan demikian terlihat jelas bahwa profil pendapatan saksi Tabib Ali dalam setahun tidak lebih dari 303 juta rupiah, dan pendapatan tidak dalam bentuk valuta asing tapi dalam bentuk mata uang rupiah. Namun demikian, terkait dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa pendapatan tersebut dilihat dari hasil penjualan buku akan dianalisis terkait dengan SPT dari saksi Tabib Ali sebagaimana diuraikan dalam profil SPT. Bahwa di persidangan terungkap saksi Tabib Ali sebagai pengasuh pondok pesantren juga mendapatkan sumbangan dari tokoh-tokoh yang hadir di persidangan. Tokoh yang hadir
antara lain Pangeran Charles, Duta Besar Negara Palestina, Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Hendro Priyono, Cakrawardaya, Menteri Koperasi zaman Pak Harto, dan lain-lain. Dalam kunjungannya saksi mendapatkan sumbangan baik untuk kepentingan pesantren yang biasanya dicatat maupun kepada saksi ataupun ahli secara pribadi yang biasa disebut sebagai salam tempel yang tidak dicatat. Dari sumbangan tersebut antara lain diberikan oleh Pak Harto ketika lengser sebesar 1 miliar rupiah untuk kepentingan pesantren. Dengan demikian terlihat secara jelas adanya pemisahan antara penghasilan tabung untuk kepentingan pesantren yang menurut saksi dicatat tersendiri dan penghasilan untuk pribadi ataupun ahli yang tidak dicatat termasuk salam tempel dan penghasilan penjualan buku yang menurut saksi tidak termasuk yang diuraikan. Namun demikian terkait dengan kebenaran tentang penghasilan yang berupa penjualan buku akan dianalisis dan diuraikan dalam kajian dengan dokumen SPT dari ataupun ahli secara tersendiri. B. Tentang penjualan kamus, bahwa benar di dalam persidangan saksi akan ahli menerangkan bahwa salah satu penghasilannya bersumber dari penjualan buku kamus yang ditulis oleh saksi akan ahli dan dicetak di Pondok Pesantren Kerapiak. Namun demikian tidak terdapat pencatatan yang jelas tentang berapa jumlah buku yang sudah dicetak dan berapa jumlah buku yang sudah terjual dan berapa jumlah uang hasil penjualan buku. Bahwa terkait dengan pencetakan buku hanya berdasarkan pada keterangan saksi yang Richard, yaitu Ibrahim Rafiq dan Zulfa Kamil dari Menara Kudus, yang hanya menyebutkan melakukan pembelian buku dari saksi Atabul Ali. Namun demikian di persidangan terungkap bahwa saksi tidak bisa menyebutkan berapa jumlah buku yang telah dibeli dan berapa nilai pembelian. Bukti yang ada dan ditunjukkan di persidangan hanya berupa ekspedisi pada tahun 2011. Itu pun jumlahnya hanya beberapa koli. Meskipun saksi Richard Juminah yang pernah diminta untuk membantu menyelesaikan pekerjaan finishing dalam penyelidikan kamus tulisan saksi Atabul Ali, namun demikian saksi tidak memiliki catatan berapa jumlah buku yang telah dikerjakan dalam rangka finishingnya, sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya. Dihubungkan dengan keterangan ahli Richard yang dihadirkan terdakwa yaitu